Dan buat kamu yang ingin belajar secara total dengan durasi yang cukup panjang agar keilmuannya totalitas kamu pahami, ada kelas eksklusif dan kelas 1 tahun yang sudah saya selenggarakan. Segera daftarkan diri kamu agar kamu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih komplit. Kamu akan mendapatkan materi, kemudian juga mendapatkan audio terapi yang sangat kamu butuhkan, serta kamu juga akan mendapatkan bimbingan dari saya dengan pertemuan berkala. Silakan langsung hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor kamu dan ikut andil dalam proses pembelajaran menuju kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, senang terus berkesempatan untuk membuat video sebagai bentuk silaturahminya saya bersama kamu semuanya. Saya doakan hidupnya semakin Allah mudahkan, diberikan kesehatan, rezekinya semakin berlimpah, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas lebih dalam lagi terkait tentang magnet uang, atau mungkin lebih tepatnya bagaimana caranya kita membuat uang itu datang dengan sendirinya kepada kita semuanya, kepada kamu semuanya. Yang insya Allah ketika Allah cukupkan rezeki, maka permasalahan kita terkait tentang uang terselesaikan dengan baik. Banyak banget konten yang membahas atau channel yang membahas tentang magnet uang, tapi tidak sedikit yang kurang bisa menangkap atau bahkan mungkin tidak paham sama sekali. Nah, ini perlu saya jelaskan secara detail, rinci dari yang paling mudah ya, dari pemahaman tentang magnet uang. Ini sebenarnya sekali lagi sangat-sangat bisa kita pahami, cuma mungkin pertanyaannya bagaimana cara kita memahaminya ya. Kalau saya bicara tentang uang datang sendiri, yang pertama langkahnya adalah kurangi dulu rasionalnya, atau malah singkirkan dulu rasionalnya, karena kita akan bicara tentang jalur langit. Kalau sudah bicara tentang jalur langit, bicara tentang spiritualitas. Nah, kalau kita bicara tentang spiritualitas, berarti rasionalnya berhenti. Hentikan dulu rasionalmu, terima saja dulu, karena setelah kamu bisa menerimanya, baru kamu bisa memahaminya. Kalau dari awal sudah ditolak, itu akan menjadi sulit. Jadi percuma kamu nonton panjang kali lebar. Sekali lagi, sisihkan dulu rasionalmu karena kita bicara tentang spiritualitas. Walaupun hakikinya semua ilmu itu masuk akal, tetapi menjadi terhambat masuk ke dalam akal kita kalau di awal sudah kamu mentahkan, sudah kamu halangi untuk masuk ke dalam akalmu atau hatimu. Baik, singkirkan dulu rasionalnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, definisi dari magnet itu sederhana sebenarnya. Kalau kamu pernah tahu yang namanya magnet, itu akan menarik komponen yang sejenis, katakanlah besi, baja, ya, yang bisa ketarik ya. Tetapi yang suka miss di kitanya, magnetnya itu butuh yang lebih besar. Magnet untuk menarik besi tadi itu harus lebih besar daripada besi tersebut, barulah itu bisa ketarik. Tetapi kalau misalkan yang lebih besar itu besinya, magnetnya lebih kecil, itu akan kesulitan untuk ditarik. Ini nanti saya akan lebih luas lagi bagaimana kita bisa menarik uang hadir dalam kehidupan kita hanya dengan kekuatan spiritualitas kita atau kekuatan jiwa kita atau ruh kita. Ini singkirkan dulu rasionalnya. Saya mau ngulang-ngulang nih, karena kalau semakin kamu kuat rasionalnya ini akan mentah ini. Nah, tadi definisi dari magnet itu bisa kamu pahami ya. Tetap butuh magnet yang lebih besar untuk menarik besi yang ada. Dengan sendirinya besi itu akan menghampiri magnet tersebut. Ini perlu kamu imajinasikan ya. Jika begitu, kita pindahkan pada magnet uang. Nah, bagaimana kita bisa menjadi magnet uang? Jelas, diri kita harus posisikan bahwa kita lebih tinggi secara tahta atau secara perwujudan dibandingkan dengan uang. Ini definisi kita terhadap uang juga harus diluruskan. Uang itu apa sih sebenarnya? Tidak semata-mata hanya sebagai alat tukar saja. Ya, ini makin enak kita menjelaskannya. Kemudian uang itu dasarnya adalah energi.
Sekali lagi, tolong tempatkan uang itu bukan di atasmu. Jadi jangan kau tuhankan uang. Jangan seakan-akan uang itu adalah sumber dari segalanya. Ini yang harus diluruskan. Jika kita lebih tinggi tahtanya daripada uang atau frekuensinya atau kekuatannya, itu salah. Justru ini yang akan kesulitan seperti layaknya magnet tadi. Jika uang lebih besar kekuatannya menurut asumsi pikiranmu ya, karena tergantung pada asumsi juga nih. Kalau menurutmu uang adalah sesuatu yang paling besar, lalu kitanya mengecil, atau katakanlah ada self talk yang mengatakan bahwa uang sulit didapat, energinya kan semakin sulit untuk kita paskan, untuk selaraskan. Nah, ketika uang itu kamu letakkan di atas dirimu secara asumsi atau mungkin penilaian kamu, maka sama halnya seperti yang saya katakan tadi, berarti dirimu lebih rendah. Ini di sini yang menjadi sulit untuk menarik uang datang. Jadi sangat analogi banget, sangat masuk akal sebenarnya. Tetapi karena saking pinternya mungkinnya menolak keilmuan gitu ya. Saya nggak tahu apa karena tidak paham atau merasa lebih pintar mungkin, sehingga ilmu baru sulit untuk masuk. Nah, kembali lagi, ketika kamu memposisikan bahwa sebenarnya manusia itu Allah ciptakan itu lebih mulia daripada apapun yang ada di dunia ini. Secara penciptaan manusia itu pada dasarnya lebih mulia, tetapi karena sebuah prinsip yang masuk ke dalam bawah sadar, dalam hati, sehingga kesannya ya, prinsip yang bertolak belakang dengan keberlimpahan ya, sehingga kesannya manusia itu menjadi lemah. Nah, asumsi atau rasa lemah inilah yang membuat kita semakin sulit, semakin jelas ya sekarang ya. Jadi kalau kamu menempatkan ya, uang itu bukan untuk dikejar, ya lebih tepatnya uang itu ditarik atau diundang untuk datang, itu bisa banget. Tetapi memang yang harus difahami, uang datang itu pasti ada sebabnya. Nah, ini kan jatuhnya pada hukum pola ya, sebab akibat berlaku di sini. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan berbicara tentang magnet uang, jelas bahwa energi manusia itu jauh lebih tinggi daripada energinya uang. Dan bahkan energinya uang itu juga ada di dalam kekuatannya manusia, di dalam bawah sadarnya manusia. Mengapa demikian? Karena memang kita familiar dengan uang. Ya, di sini letaknya perbedaan antara orang rata-rata dan miskin dengan orang yang berkelimpahan dengan orang kaya. Cara pandangnya di sini. Dia tidak mengejar uang, tetapi orang yang middle low itu mengejar uang. Entah kenapa semakin dikejar, uang itu sulit untuk datang kepada kita. Kenapa? Buktinya kalau kata dikejar atau kita mengejar uang, itu tandanya kita secara energi atau asumsi kita menganggap bahwa kita lebih kecil daripada uang secara penciptaan. Disinilah letak kesulitan kita menarik uang datang kepada kita. Sulit jadinya. Jadi jelas di sini kalau kamu memposisikan dirimu ya, lebih tinggi tahtanya daripada uang, itu otomatis uang akan datang kepada kamu. Ingat prinsipnya, jangan dikejar. Karena uang itu akan datang secara otomatis ketika kamu benar-benar berada di atas uang secara prinsipnya. Nah, pertanyaannya bagaimana memposisikan di atas uang? Karena memang realitanya yang berkembang hari ini adalah kita itu kesulitan untuk mendapatkan uang. Nah, ini baru kita bicara ilmunya. Setelah tadi paham magnet uang, kemudian energinya uang dengan energimu itu seperti apa keselarasannya, kemudian yang terakhir baru kita bicara tentang data, informasi. Nah, informasi inilah yang akan berpengaruh kepada kamu atau kekuatanmu yang lebih kecil daripada energinya uang tadi. Maka perbaiki dari mulai kamu menilai uang itu seperti apa sih? Gitu loh. Apa asumsimu terhadap uang? Bagaimana kamu mengenal uang itu? Dan seperti apa asumsimu tentang uang tersebut? Makanya kebanyakan orang berpikir bahwa uang itu hanyalah alat tukar saja. Tapi menurut saya tidak. Uang itu sebenarnya mudah didapat, mudah ditarik. Saya beranggapan bahwa uang adalah sarana saya hidup. Jadi bukan semata-mata tujuan saya. Saya menganggap bahwa uang adalah sarana hidup, agar nanti hidup saya lebih berlimpah, lebih bahagia lagi. Jadi saya menganggap uang adalah sahabat saya. Saya menganggap uang adalah sarana yang sudah Allah ciptakan, energinya ya, itu memang diperuntukkan untuk manusia. Jadi terimalah keberadaan uang itu dengan bijaksana. Sekali lagi bijaksana ya.
bukan dengan ego, bukan dengan kemarahan, bukan dengan benci, dengan dendam. Terimalah uang itu dengan baik, menerima keberadaan uang dengan baik, menganggap bahwa uang adalah sarana hidup manusia dan itu adalah rezeki. Ini asumsi seperti yang saya sebutkan tadi, itu akan mempengaruhi posisimu dengan uang tadi seperti layaknya magnet yang lebih besar dibandingkan besi yang ditarik yang lebih kecil. Jadi untuk memudahkan kesimpulannya adalah bagaimana memperbaiki asumsimu terhadap uang, bagaimana memposisikan antara dirimu dengan uang. Semakin betul kamu memposisikan diri, semakin bijak kamu menilai uang, maka posisimu lebih besar daripada uang. Otomatis magnet uang di dalam dirimu itu berlaku. Logically ya, sangat masuk akal saat saya jelaskan dari awal hingga akhir. Jadi sebenarnya memahami tentang magnet uang itu butuh penjelasan yang seperti ini. Nah, mungkin kebanyakan channel menjelaskan dengan bahasa yang sulit dimengerti. Saya coba sampaikan dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami, bahkan ini bahasa keseharian kamu yang sering kamu dengar. Intinya yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah magnet uang itu sangat-sangat mungkin bisa ada dalam dirimu. Yang perlu diketahui adalah magnet di dalam dirimu itu aktifkan dulu. Dengan cara apa? Dengan cara memperkuat energi manusianya, energi keberlimpahannya, energi konektivitas. Maka secara prinsip kalau ngomongin tentang law of attraction, yang pertama adalah atensi. Memberikan perhatian terhadap yang kamu inginkan. Nah, inilah yang saya maksud meningkatkan energi. Kemudian yang kedua, konektivitas. Koneksi. Nah, entah kenapa betapa mudahnya nanti kamu akan terkoneksi dengan yang kamu inginkan. Kita bicara tentang magnet uang karena memang kualitas diri sudah semakin kamu perbaiki. Akhirnya kamu terhubung. Sebenarnya uanglah yang datang ke kamu, jadi tidak perlu mengejar. Nah, di sini makin jelas karena banyak konten sudah yang menjelaskan tentang uang itu bukan untuk dikejar, tetapi uang itu ditarik atau diundang untuk datang kepada kamu. Cuma nanti definisi yang harus diluruskan ini, bagaimana caranya uang datang kepada kita. Nah, ini baru bicara tentang proses. Prosesnya begini, ketika kekuatan jiwamu, magnet di dalam dirimu itu sudah aktif, maka sudah otomatis akan mempengaruhi pikiranmu menjadi banyak ide, penuh dengan ide. Kemudian secara fisik juga menjadi sehat. Karena pola pandangnya atau cara pandangnya sudah berbeda, sudah lebih lurus lagi memaknai tentang magnet uang. Nah, kalau kamu sudah memahami apa yang saya maksud tadi, silakan kamu gunakan rasionalnya. Logika ternyata tuh yang saya jelaskan. Ketika itu sudah kamu pahami, go ahead, praktekkan. Semoga ini bermanfaat teman-teman dan semoga benar-benar bisa dipahami. Video singkat, video padat, tapi insya Allah isinya daging. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhahirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.